dari mulai kapan sih, Bah, syariat kurban ini ditetapkan gitu, Bah? Baik, eh, berbicara tentang syariat kurban, ini termasuk syariat yang sangat terdahulu, udah dari dulu sudah diperintahkan, disyariatkan oleh Allah kepada kita, para hamba-hambanya Iya, semua. betul. Ini bisa kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bah? Sehat, Bah? Alhamdulillah. Tak terasa acara ngobak, alhamdulillah nih terus berjalan lancar. Amin. Amin. Dan terima kasih kepada pemirsa yang terus mendukung acara ngobak. Jangan sampai kita tidak support. Karena ini alhamdulillah buat kemaslahatan umat. Amin. Tanpa berpanjang-panjang kata, langsung kita buka aja, Bah, ya. Siap. Dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sok, Bah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa channel Ngobak dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita akan kembali membuat obrolan yang mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaat pastinya. Amin. Dengan Insyaallah. Bang Raul yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya kita buka terlebih dahulu agar podcast kita saat ini berjalan dengan lancar, berkah pastinya. Amin, ya Bang, ya. Amin. Amin. Kita bersama buka dengan bacakan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih, Bah, udah dibuka. Ini sama minta maaf karena kesibukan masing-masing. Kemarin ada MC pengganti yaitu Mas Ardi, hostnya. Beliau biasanya jadi kameramen ya Bang, ya. Beliau jadi kameramen, insya Allah nanti kita undang, Pak, ya. Ini lagi ada di Jombang, di tempat itu yang tinggal beliau. Kemarin beliau sama Pak Yai ya. Lambro Tebu Ireng itu ya, Tebu Ireng. Jadi, alhamdulillah saya sama Bang Raul kemarin jadi nggak bisa ngawasin. Betul. Alhamdulillah, terima kasih udah naik nih subscribe-nya, Pak. Alhamdulillah kita nggak nyangka ini. Alhamdulillah udah naik, terus didukung, terus di subscribe. Bagi yang belum tahu, tolong dikasih tahu sama yang udah tahu, biar pada subscribe, pada like, pada share and comment. Insya Allah menuju ke sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Nanti bisa punya alat yang lebih bagus. Insya Allah, amin. Doanya pemirsa ya. Amin. Sama kesibukan masing-masing. Kemarin sibuk apa nih, Bang? Ada beberapa kegiatan kemarin tuh. Ya kalau saya memang sehari-hari ngaji ya Bang, ya, ngisi ngaji. Ya. Jadi ditambah juga kan kemarin tuh Bang Mas Ardi itu bikin podcastnya tuh kan di Tebu Ireng. Betul, ya betul. Bang. Jadi
lumayan jaraknya memang Jauh ya, insya Allah nanti kita sowan ke Tebuireng sama Amin, Mbak Yai doanya. amin. Ya Allah, biar bisa jarak kita ke Betul, sana. betul Iya. ya. Terus ini satu lagi kemarin promo film Gaza Ayat 3 udah tayang nih, Mbak. Di Iya. tanggal 12 Juni ini diserentak di seluruh bioskop Indonesia. Besok berarti ya. Ya, 12. ya 12 Juni, Mbak. Sekarang kan tanggal 10 sekarang Iya. ya. 10 berarti tanggal 12 itu berarti. Tanggal 12 lusa, Mbak. Ya, ke seluruh para pemirsa ini jangan sampai lupa kita Putihkan seluruh bioskop. bioskop se-Indonesia. Tapi itu kan yang dari awal sudah disampaikan juga ke pemirsa bahwa hasil dari film Gajah 3 ini akan disumbangkan ke Palestina. Palestina. 40%. Jadi semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang dikabarkan kepada yang lain, insya Allah akan semakin besar nih, Mbak, donasi kita kepada Palestina, saudara kita yang sampai hari ini masih dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Mbak. Betul. Ya, di tengah-tengah kondisi kita ini lagi berkurban nih, Mbak. Lagi Idul Adha nih, Mbak. Ada saudara kita di sana. Iya. Berkurbannya pastinya lebih berat. Betul, Mbak. Ya Allah. Ini Bang Raul ini kaosnya itu apa itu? Iya, ini Palestina, Mbak. Oh, ini udah Palestina. Iya, Bang jadi Raul itu. insya Allah ya. Tonton saya. Nah, di situ ada saya. Siap. Insya Allah nanti kasih komen-komennya bagaimana ceritanya ke sini, Mbak ya. Betul. Dikasih kritikan dan saran ya Tentang film Hayat tentang 3 film Hayat 3. tersebut. Tapi insya Allah semuanya mewakili, karena dari isinya, dari pesannya, dari sejarahnya juga, terus juga dari kondisi-kondisi yang disampaikan, insya Allah udah memenuhi ini, Mbak, pengetahuan tentang film Gaza yang kondisi di sana itu seperti apa. Jadi tentang keadaan di sana. betul, Mbak. Amin. Insya Allah, Mbak ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan terus pemirsa biar besok tanggal 12 Juni semuanya bisa nonton, filmnya bisa meledak Ya, Baik. berjuta-juta. Insya Allah kita penuhi Amin. bioskop sampai seluruh Indonesia. Insya Allah ini bentuk sumbangsi kita, Pak. Betul. Karena jangan hanya diam saja. Dengan menonton dan akhirnya kita bisa bersuara dan membuktikan bahwa bukti nyata kita terhadap dukungan sikap kita terhadap dukungan terhadap Palestina. Betul. Seperti itu, Bah. Jadi, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk Palestina kita Betul. lakukan. Kalau mungkin para pemirsa semua yang bisanya hanya menonton di bioskop, Betul, Bah. Itu sudah cukup karena dengan membeli tiket, insya Allah menyumbang. Betul. Gitu. Ini bukan ada komersil, bukan ada tidak. Betul. Karena memang banyak pertanyaan juga kok. Kayak seakan-akan nyari uang. Tidak. Kalau ini nyari uang, sudah dibikin kemarin-kemarin sama orang-orang yang punya uang. PH-PH besar. Pak. Ini benar-benar kita, ya Allah, benar-benar kita berjuang menyatukan ide dengan keadaan yang sesederhana mungkin, yang semaksimal mungkin yang kita punya. Bahkan kayak Teh Meli sama Om Dwiki Darmawan, penata musik, penata lagunya itu tidak dibayar sama sekali, Pak. Karena memang bentuk dari sumbangsi mereka. Untuk seperti itu. Kita pun pemain ya ada bayarannya, cuman kan tidak sesuai dengan apa yang, karena memang kita berpikir bahwa ini adalah bukti perjuangan kita terhadap Palestina dan sikap kita terhadap Palestina seperti apa, seperti itu, Pak. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Ya, ini nyambung ke tema nih, Pak. Jadi tentang pengorbanan nih. Alhamdulillah juga ini masih hari tasrik nih, Pak ya. Udah selesai kemarin Senin berarti ya. Kemarin Sekarang Senin. Selasa, baru kemarin dah kita meninggalkan. Baru hari kemarin. tasrik. Kita mengucapkan dulu selamat Hari Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha pastinya yang kemarin sampai hari Senin tasrek terakhir. Mudah-mudahan semua yang sudah berkorban di tahun ini, para panitia yang sudah melaksanakan kurban, membagikan, dan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, ya amin ya Allah. Nah, ini nyambung ke tema nih, Pak. Betul. Ini tentang Idul Adha nih, Pak.
kita biasanya nyebutnya Lebaran Haji ya. Lebaran Haji. Dan ini yang pada haji belum pulang nih Pak? Belum, tapi belum. mereka udah selesai. Udah selesai. Sekarang udah siap-siap mau kembali ke kampung betul, halaman betul masing-masing. Jadi temanya adalah kurban, bukti kecintaan dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nih Pak. Nah, terus saya mau nanya nih Pak. Dari mulai kapan sih Pak syariat kurban ini ditetapkan gitu Pak? Baik. Berbicara tentang syariat kurban, ini termasuk syariat yang sangat terdahulu, udah dari dulu sudah diperintahkan, disyariatkan oleh Allah kepada kita para hamba-hambanya semua. Betul. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim naba abnai adam bil haq iz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi syariat kurban ini pertama diperintahkan itu kepada putranya Nabi Adam, Bang. Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil itu. Jadi kan berarti udah dari dulu syariat kurban ya Bang ya, udah dari zaman Nabi Adam ya. Saat itu Qabil dan Habil itu berkurban. Kalau Habil dia berkurban dengan seekor kambing yang gemuk, yang besar, yang sehat. Sedangkan Qabil dia hanya berkurban dengan sekarung gandum. Nah, kalau di zamannya Nabi Adam, cara berkurban itu, jadi yang dikurbankan itu disimpan di atas bukit, Bang. Di atas bukit, ditaruh di atas bukit. Kemudian setelah itu ada sambaran api, jadi disambar oleh api. Disambar oleh api. Jadi begitu dulu syariatnya gitu ya. Allah tuh memperlihatkan menerima atau tidak menerima kurban itu dengan cara itu. Dan ternyata yang disambar oleh api itu kurbannya Habil, adiknya. Yang Qabil tidak disambar api. Berarti yang diterima itu oleh Allah kurbannya Habil yang seekor kambing itu gitu. Dan di ayat tadi dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi dari situ bisa kita pahami ternyata tidak semua ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan hanya kurban nantinya ya. Sholat kita, sedekah kita, haji, umroh, semua ibadah kita. Tidak semua ibadah itu diterima oleh Allah. Ada yang ditolak berarti Bang ya. Ya, seperti di ayat ini menjelaskan tentang kurban dua putra Nabi Adam, ternyata tidak dua-duanya diterima, ada yang ditolak sama Allah. Maka ini boleh juga saya tambahkan kepada para pemirsa sebagai wawasan kita, bahwa dalam setiap ibadah itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada 3 hal. 1, ibadah kita itu harus makbul, namanya makbul. Kedua, harus mabrur. Yang ketiga, harus mabruk. Makbul, mabrur, mabruk. Nah, 3. Pertama, makbul. Apa itu makbul? Makbul itu ibadah kita sah. Yang pertama itu Bang. Jadi semua ibadah yang kita lakukan upayakan harus makbul, harus sah. Nah, yang bisa menyatakan ibadah kita ini sah atau tidak, yang ngatur tentang ibadah kita sah atau tidak sah itu ilmunya. Kalau dalam agama disebut ilmu fikih ya Bang. Nah, karena ilmu fikih itu kan ilmu yang mengatur tentang tata cara ibadah kita. Bagaimana syarat dan rukunnya, terus pembatalan yang harus kita jauhinya apa saja. Nah, itu kan semua diatur dalam ilmu fikih kan ya Bang. Artinya sebelum kita beribadah apapun, maka wajib bagi kita untuk terlebih dahulu mempelajari ilmu fikihnya Bang. Supaya dengan ilmu fikih ini kan menunjang keabsahan setiap ibadah yang kita lakukan. Karena
Dalam satu keterangan dikatakan orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, di situ yang maksud adalah ilmu fikih, maka amalnya mardudatun la tuqbalu, akan ditolak, tidak diterima, karena salah satunya ilmu fikih gitu ya Bang ya. Maka pasti ibadahnya ditolak oleh Allah, tidak diterima karena tidak sah gitu. Jadi pertama yang harus diperhatikan dalam ibadah makbulnya, kemakbulannya. Makbul itu artinya keabsahan setiap ibadah yang akan kita lakukan. Dan yang mengukur sah dan tidak sahnya suatu ibadah adalah ilmu fikih. Itu penting kita mengkaji ilmu. Kedua, dalam ibadah itu yang kita perhatikan adalah mabrur. Kemabruran, mabrur. Apa itu mabrur? Mabrur itu diterima artinya Bang. Jadi ibadah kita itu diupayakan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya berarti ibadah kita mabrur. Biasanya kita kalau bicara tentang istilah mabrur biasanya adanya di ibadah haji Bang, ya? Makanya ini selamat buat para haji, semoga hajinya mabrur. Amin. Biasanya iya kalau kita mengucapkan mabrur itu bagi orang-orang yang mau haji atau sudah haji ya Bang ya. Kemudian hajinya mabrur, kalau perempuan mabruroh kan gitu ya. Betul. Maksudnya kita familiar kalimat bahasa mabrur itu di haji aja biasanya Bang ya. Betul, ternyata itu adalah syarat kedua ibadah Bang ya, diterimanya itu ya. Artinya mabrur itu bukan hanya di ibadah haji, sebetulnya semua ibadah kita harus mabrur ternyata. Ya, cuman kita kadang di masyarakat memahaminya mabrur itu di haji aja ya. gitu. Kalau sholat makanya nggak ada mabrur gitu ya. Betul ya. Kalau sedekah nggak ada mabrur, padahal semua ibadah selain makbul harus mabrur juga. Nah itu tadi apa itu mabrur? Mabrur itu diterima oleh Allah. Hanya pertanyaannya, ibadah kita diterima oleh Allah atau ditolak itu di dunia ini kita kan nggak bakalan bisa tahu Bang ya. Nggak bakalan bisa tahu ini ibadah saya diterima apa enggak, kita nggak tahu ya. Nah terus di mana kita bisa tahu ibadah kita diterima atau tidak? Ya pastinya nanti kalau kita udah pulang ke akhirat. Di akhirat buku catatan amal itu kan diberikannya Bang ya. Ada yang di tangan kanannya, ada yang di tangan kiri, bahkan yang lebih parah yang di punggungnya, di belakangnya. Ini udah orang celaka kalau di punggung berarti Bang ya. Nah disitulah nanti kita bisa tahu dah tuh, bisa ngelihat selama ini kita sholat berapa tahun, nolong orang berapa banyak, sedekah kita. Tapi apakah semua diterima? Nah di sini nanti ketahuan, oh ini diterima sholatnya, oh ini enggak. Itu nanti baru di sana ketahuan. Hanya ada tanda-tandanya Bang, mabrur itu ada tanda-tandanya. Seperti inilah mungkin. Kita kan suka tobat. Dan tobat yang terbaik disebutnya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu berarti tobat yang betul-betul baik dan diterima oleh Allah, taubatan nasuha itu. Hanya pertanyaannya, selama ini kita tobat, kita beristighfar, kita tahu nggak taubat kita ini nasuha atau tidak? Nah itu pun kan kita nggak tahu juga Bang ya, kita nggak bisa tahu juga. Nah ini sebetulnya walaupun kita nggak tahu, ada tandanya sebetulnya Bang, sama ada tandanya kayak mabrur tadi. Kayak begini nih, saya misalnya punya salah sama Bang Raul, punya kesalahan ya sama Bang Raul. Pastikan orang kalau punya salah, yang paling pertama dirasakan nggak tenang Bang ya. Nggak enak. Mau main malu kan begitu ya. Kadang mah WA apa juga udah enggak lah gitu. Namanya kita punya salah ya. Tapi kan kalau kita begitu terus nggak enak. Maka mau nggak mau kalau pengen enak lagi, pengen normal lagi, saya harus minta maaf dong. Penjalin lagi. Harus minta maaf nih ke Bang Raul. Nah, bagi saya yang punya salah ke Bang Raul, karena saya nggak enak dengan kesalahan ini, maka kalau pengen enak lagi, pengen tenang lagi, saya harus minta maaf ke Bang Raul. Begitu saya minta maaf ke Bang Raul, misalnya ya, kemudian Bang Raul memaafkan saya, itu biasanya kita ini ada plong gitu Bang ya. Lega gitu Bang ya, kalau kita sudah dimaafkan gitu. Nah, seperti itulah salah satu gambaran, salah satu perumpamaan, kalau kita bertobat memohon ampun kepada Allah, apabila tobat kita diterima, pasti di hati kita ada ketenangan gitu Bang. Ada kayak rasa longgar gitu Bang ya. Beda dah setelah kita istighfar. Nah, kita bangun jam 2, jam 3 malam, kita tahajud, tobat, hajat, kita menangis, memohon ampun, istighfar segala macam. Nah itu nanti setelah itu jiwa tuh
Allah, lapang gitu Pak ya, lapang kayak gitu, enak aja gitu Pak ya. Benar. Itu berarti satu tanda mudah-mudahan tobat kita diterima, tobatan nasuha. Nah, itu kan tandanya Iya, Bang ya, tandanya. walaupun kita nggak tahu nih Nggak tahu, diterima nggak apa tahu, enggaknya. nggak tahu, ya. Nah, termasuk mabrur tadi, mabrur. Kecuali di ibadah haji Bang ya. Kalau di ibadah haji ada penjelasan itu, ada keterangan bahwa ciri orang yang hajinya mabrur, salah satunya nih tandanya nanti dia itu akan selalu menyebarkan salam kepada saudaranya. Jadi selalu membacakan salam kepada saudaranya apabila dia bertemu. Yang kedua, dia akan lebih dermawan, Bang. Ciri orang yang hajinya mabrur itu dia lebih membagi sedekah, lebih giat lah Pak ya. Ini itu segala macamnya ya. tanda-tandanya. Dan pasti nanti ada tanda-tanda yang lain pasti Bang. Betul. Jadi kembali lagi, mabrur diterima ibadah kita, sebetulnya kita nggak ada yang tahu kapan ibadah kita diterima kecuali nanti kalau kita udah di akhirat. Tapi ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana supaya ibadah kita diterima? Kan gitu ya Bang ya. Itu penting. Kan kalau tadi kalau pengen makbul sah, itu caranya dengan mempelajari ilmu fikihnya ya Bang ya. Nah, kalau mabrur bagaimana? Dalam satu ayat Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah semata-mata engkau diperintahkan ibadah kecuali ibadah itu lakukan dengan ikhlas. Nah, ini dari situ berarti terjawab, ibadah yang diterima, ibadah yang mabrur itu adalah apabila ibadah dilakukan dengan ikhlas. Betul Pak ya. Jadi itu tuh ininya, jawabannya berarti Bang ya. Nah, tinggal ikhlas itu apa sih? Nah, itu paling PR kita itu Bang ya. PR itu. Mungkin Bang Raul juga kalau ngedengar Bang Raul, pemirsa, istilah ikhlas mah udah familiar ya. Udah nggak asing lagi Pak. Udah nggak asing ya. Mungkin Bang Raul juga ini sering dia memberi nasihat ke teman-temannya agar ikhlas, agar Betul. Jadi Bang Raul juga kayaknya sering, kalau kita juga sama yang ikhlas, ikhlas. Bahkan ada juga yang begini Bang, orang nolongin kita nih ya, orang nolongin kita atau orang apa aja lagi, dia tuh suka ngomong, ada yang begitu. Iya betul. Udah ini saya ikhlas, udah nggak usah kan gitu. Saya udah ikhlas banget. Ada juga suka yang begitu Bang ya. Betul. Padahal permasalahannya kalau kita tanya ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu apa? Itu yang selama ini dah ya pemirsa ya, kita pengen tahu juga nih ke Bang Raul nih. Selama ini kan Bang Raul udah sering ngedenger tentang ikhlas. Bahkan Bang Raul juga sering ngucapin ikhlas. Kalau boleh tahu sepengetahuan Bang Raul dah gitu, ikhlas itu apa Bang? Jadi kalau sepengetahuan saya nih Pak, ikhlas itu sudah tidak ada lagi hitung-hitungan. Jadi hitung-hitungannya Allah aja. Bersandarkan terhadap Allah bahwa ikhlasin dah. Ya ikhlasin itu benar-benar dibebasin, dilepaskan. Kalau sebagai manusia seolah-olah bilangnya begitu, tapi kan kadang-kadang kan orang yang dikasih tahu ikhlasinnya juga nggak tahu kalau kita ikhlas apa enggak kan. Nah, makanya yang paling tahu kan yang ngomong tadi Pak, ikhlas. Cuman di masyarakat atau di orang-orang awam seperti saya, ikhlas itu tadi. Ikhlas itu memang benar karena Allah, bukan karena sesuatu hal atau pengen dibilang baik, pengen dibilang dermawan, atau pengen dibilang sok ini sok itu. Nah, kadang-kadang kan masih juga terselip. Nah, nanti pun ketika nanti diungkit lagi yang awalnya ikhlas, katanya bisa batal tuh Bah. Iya betul. Nah, itu tadi gimana tuh Bah? Iya. Ini penjelasannya dari Bang Raul nih pemirsa barusan ya. Cuman supaya lebih seru ya Bang ya. Lebih seru nih Bang. Kita juga minta ke para penonton channel Ngobak yang punya penjelasan sepengetahuan kita masing-masing saja. Komen dah apa itu ikhlas menurut para pemirsa penonton semua. Sama nggak nih sama versinya Bang Raul? Nanti juga saya pastinya ngejelasin juga tentang ikhlas. Tapi kita tunggu nanti komentarnya dari para pemirsa dulu ya Bang ya. Kita tunggu. Komen yang bagus nanti akan saya kasih kau baca nih. Langsung saya kepikiran kasih hadiah. Wah, alhamdulillah. Ikhlas. Bang Raul ngasih ikhlas. Ikhlas. Jadi untuk bab ikhlas ini
penjelasan ikhlas tidak saya lanjutkan dulu. Waduh. Karena ini luar biasa nih ya. Iya. Kita mau nunggu dulu komentar dari para Betul, pemirsa. betul. Apa pendapat dari para pemirsa? Nanti komentar yang terbaik dapat kaos gajah Palestina. Luar biasa. Kita lanjutin Iya, lagi berarti iya. yang ketiganya, Bang. Hmm. Setelah makbul, mabrur, yang terakhir yang ketiga ibadah itu mabrur. Mabruk itu artinya berkah. Mabruk memang berkah. Semua ibadah yang kita lakukan harus berkah. Berkah itu apa? Berkah itu definisinya ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Tambah-tambahnya nilai kebaikan. Itu namanya berkah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan usahakan harus berkah, berarti dengan ibadah itu menambah kebaikan-kebaikan lagi. Nah, istilah berkah ini juga kalau di masyarakat mungkin kita ya sering lebih dominan mendengarnya itu kalau dalam masalah pernikahan. Biasanya Bang ya. Iya, betul. Barokallahu laka. Kan itu doanya ya Bang ya. Mabruk. Alaikum wa jamaah. Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Biasanya di pernikahan tuh ada istilah kita ngedoain supaya pernikahannya berkah gitu ya. Padahal ngedoain, ngupayain berkah itu bukan hanya di ibadah nikah sebetulnya. Lagi-lagi seperti tadi mabrur. Iya, Pak ya. Kayak tadi mabrur, kita lebih familiar mabrur itu kalau yang haji aja. Nah, kalau berkah biasanya di pernikahan aja gitu ya. Padahal di semua segmen ibadah apapun, yang tiga ini harus selalu kita upayakan. Makbul, mabrur, dan mabrur. Jadi berkah itu bertambah-tambahnya nilai kebaikan. Kalau pernikahan misalnya ya, nikah itu kan ibadah ya Bang ya. Nikah itu kan ibadah. Nikah itu kan ibadah. Bagaimana pernikahan yang berkah itu nikah, ibadah nikah itu yang berkah itu? Berarti dengan ibadah nikah yang kita lakukan harus melahirkan ibadah-ibadah yang baru. Berarti Bang, berarti itu baru disebut nikahnya berkah. Contoh, setelah nikah dia jadi rajin tahajud, gitu. Setelah nikah dia jadi rajin silaturahim misalnya. Berarti ini pernikahannya berkah kalau begitu. Karena dengan pernikahan itu melahirkan, mendatangkan ibadah yang baru. Kemarin mah sebelum nikah jarang tahajud karena nggak ada yang ngebangunin misalnya Bang ya. Begitu udah nikah dia jadi rajin tahajud. Berarti ini pernikahannya berkah. Jangan dibalikin ya Bang ya. Sebelum nikah mah lagi jomblo. Tahajud rajin ya, lagi jomblo ya Bang ya. Tahajud rajin, wiridan rajin, apa puasa rajin karena pengen dikasih jodoh sama Allah biasanya Bang ya. Betul. Begitu udah nikah tahajudnya hilang, wiridannya hilang. Wah itu malah sebaliknya berarti nggak berkah berarti gitu. Atau misalnya rezeki yang berkah. Kita nyari uang, dari uang itu bisa dinafkahin ke keluarga. Dari uang yang kita hasilkan bisa dipakai sedekah yatim, ngebantu. Berarti rezeki kita berkah kalau begitu. Nah, di berkah itu seperti itu Bang, bertambahnya nilai kebaikan dari satu ibadah yang kita lakukan. Ini Bapak Mas kameramen udah ngasih kode-kode aja tadi Bang katanya. Begini kodenya katanya. Waduh, nggak kerasa udah. Allah. Berarti harus ada yang tadi sambungannya pasti ya Bang ya. Iya. Kita tunggu komentar yang tadi, nanti kita bahas ikhlas. Tapi yang kurban juga ini kan belum. Ternyata nggak terasa waktu masalah. Berarti saya masih banyak pertanyaan, lanjut ke part 2 nih Bang. Berarti Bang ya. Kayak takutnya juga kan pemirsa juga nunggu penjelasan lanjutnya Bang ya. Makanya aduh. Harus dilanjut. Ini alhamdulillah terima kasih nih Bang sudah disupport sama Yunofli Bang. Jadi kita udah dapat endorse alhamdulillah. Yunofli skincare Bang. Skincare buat cuci muka ada, buat krim malam, krim siang, buat cowok sama buat cewek juga ada Bang. Masya Allah. Jadi ini skincare harganya itu irit tapi kualitasnya elit nih Bah. Masya Allah. Dan nggak bikin kita pailit Bah. Bisa aja. Iya nanti jadi ada nih di sini. Harganya irit. Kualitasnya elit Bah. Elit dan tidak bikin pailit Bah. Masya Allah. Jadi kalau ada yang mau ngubungin
Bisa di sini, ini produknya ada di sini, nanti di ya bawahnya, kan? Bang, Di ya. bawah silakan hubungin dan pesen sebanyak-banyaknya. Ini ekonomis juga, Bah. Jadi udah BP POM yang penting, Bah. Izinnya udah semuanya udah beres, sudah BP POM, udah yang penting halal juga dan dibikin sama ini, Bah. Orang muslim juga. Siapa mereka, siapa dia, nanti kita kasih tahu, Pak. Oh, berarti perlu kita undang juga dong. Undang juga nanti, berarti Pak. Santri juga kan yang santri juga. Iya. Berarti nanti pemirsa, ini nih, kita memang dari awal channel kita kan ngebahas dunia pesantrenan ya, Bang, ya. Nah, ini nanti kita panggil juga berarti salah satu santri alumni pesantren yang berkiprah di wirausaha, Pak. Dan dia bisa melihat pasar, Bah. Skincare ini ternyata Masya Allah, Bah. Saya aja suka sering pakai loh, Bah. Apalagi yang perempuan, katanya suami-suami sekarang ini pada jebol kantongnya skincare, Bah. Padahal skincare, Bah, kalau yang nggak usah terlalu mahal, kualitasnya. Dan bahkan kalau kita suka ngasih tahu sama istri, skincare-nya air wudhu aja gitu, Bah. Kalau ditambah skincare Unovely, ada tambah udah. Segera pesan pokoknya. Ya. Sebelum kehabisan. Yaudah, Bah, berarti kita tutup dulu, Bah, ya. Kita tutup. Nah, nanti berarti lanjut nih, Bah. Kita bikin patwa. Ya. Berarti siap. Pemirsa, kita tutup dulu karena setiap ada pembukaan pasti ada penutupan. Sok, Bah, ditutup dengan doa. Baik, para pemirsa channel Ngobak dimanapun berada, alhamdulillah tidak terasa 30 menit kurang lebih kita sudah membahas beberapa hal kaitan dengan Idul Adha, bukti taat dan cinta kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan Bang Raul nih yang membicarakan. Betul. Dan umumnya untuk semua yang mendengarkan bisa bermanfaat. Baik, kita tutup dengan doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Bimbing selalu hamba kami semua dalam taat ibadah kepada Engkau ya Rabb. Jadikan setiap ibadah yang kami lakukan, ibadah kami bisa makbul, ibadah kami bisa mabrur, ibadah kami bisa mabrur ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Istiqomahkan kami semua dalam berjuang, dalam taat di jalan-Mu ya Rabb. Terima segala perjuangan dan ibadah kami, sekecil dan sebesar apapun yang kami lakukan ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.